Kita cerai hari ini juga. Aku akan menikah dengan wanita yang lebih pantas buatku, bentak suamiku di restoran mewah. Aku tersenyum manis dan langsung menjawab oke. 5 hari kemudian, mereka datang ke kantor, tapi mendadak pucat dan berlutut saat melihat. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Nama saya Indari. Bagi dunia, saya hanyalah seorang wanita yang berdiri di bayang-bayang, seorang istri yang menghabiskan 5 tahun pernikahan dengan kesetiaan yang sunyi dan kepatuhan yang dianggap sebagai kelemahan. Orang-orang mengenal saya sebagai sosok yang mendampingi Reno dari titik terendah dalam hidupnya, ketika dia hanyalah seorang pria dengan kemeja lusuh dan mimpi-mimpi yang terlalu besar untuk dompetnya yang kosong. Selama 5 tahun itu, saya membiarkan dia percaya bahwa dialah sang nahkoda, dialah otak di balik setiap kesuksesan finansial yang kami raih, dan dialah pusat dari semesta kecil kami. Namun, mereka tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya sebelum saya memilih untuk melipat sayap saya dan mengenakan topeng seorang istri rumahan yang bersahaja. Mereka tidak tahu bahwa di balik keheningan saya, ada jaringan kendali yang meraju setiap langkah karir Reno, memastikan pria itu naik ke puncak hanya agar dia bisa merasakan betapa sakitnya jatuh dari tempat yang paling tinggi ketika saatnya tiba. Pengkhianatan bukanlah hal yang mengejutkan bagi saya. Itu adalah sesuatu yang sudah saya prediksi semenjak ego Reno mulai tumbuh lebih besar daripada akal sehatnya. Dan malam ini, di bawah pendar lampu kristal yang mahal ini, sandiwara panjang itu akan memulai babak akhirnya. Restoran bernuansa Eropa klasik itu dipenuhi dengan denting garpu dan pisau yang beradu halus dengan piring porselen. Alunan musik jazz bertempo lambat mengalun dari sudut ruangan, mencoba membangun atmosfer romantis yang mewah namun terasa palsu di telinga saya. Di meja nomor 35, yang terletak tepat di tengah-tengah area utama agar semua mata bisa memandang, saya duduk dengan keanggunan yang terjaga. Gaun panjang berwarna krem yang saya kenakan malam ini sengaja dipilih karena desainnya yang bersahaja, sangat kontras dengan perhiasan mencolok yang dikenakan oleh para wanita dari kalangan elit di meja-meja sekitarnya. Di hadapan saya, Reno duduk dengan punggung tegak, dagu yang terangkat angkuh, dan tatapan mata yang tidak lagi menyisakan sedikit pun kehangatan yang dulu pernah dia pamerkan saat masih membutuhkan modal dari saya. Aku rasa, kita tidak perlu menunda ini lebih lama lagi, Indari, ucap Reno. Suaranya sengaja ditekankan sedemikian rupa, namun memiliki intonasi yang cukup kuat untuk menembus kebisingan halus di sekitar kami dan menarik perhatian beberapa orang di meja sebelah. Ada nada kepuasan yang aneh, sebuah kebanggaan yang meluap-luap di balik ketegasan suaranya yang dibuat-buat itu. Saya meletakkan sendok kecil saya dengan perlahan di atas tatakan cangkir. Tidak ada denting porselen yang terdengar berisik. Gerakan saya begitu halus, mencerminkan ketenangan batin yang telah saya asah dengan sangat baik selama bertahun-tahun di dunia bisnis yang keras, jauh sebelum Reno mengenal apa itu saham dan obligasi. Menunda apa, Reno? Makan malam kita bahkan belum setengah jalan, dan kamu sudah tampak begitu gelisah. Reno tersenyum sinis, sebuah senyuman merendahkan yang belakangan ini menjadi topeng barunya semenjak dia merasa posisinya sudah aman. Dia merapikan kerah jas mahalnya yang bermerek luar negeri, lalu dengan gerakan yang sengaja dibuat dramatis, dia mengeluarkan selembar amplop coklat tebal dari dalam tas kerjanya. Pria itu meletakkannya di atas meja, tepat di antara sepiring steak yang belum habis dan gelas anggur merah kami yang masih penuh. Surat perceraian. Aku ingin kamu menandatanganinya malam ini. Sekarang juga, di depan para kolega bisnisku yang kebetulan juga ada di ruangan ini, kata Reno tanpa ada beban sedikit pun di wajahnya. Mendengar kata-kata yang diucapkan dengan lantang itu, beberapa orang di meja seberang, yang merupakan rekanan bisnis baru Reno dari perusahaan konsorsium, mulai saling berbisik. Pandangan-pandangan merendahkan dan penuh penghinaan mulai diarahkan kepada saya dari segala penjuru ruangan. Mereka merasa tahu siapa saya. Dalam narasi yang disebarkan Reno, saya hanyalah seorang wanita malang yang beruntung bisa dinikahi oleh pria jenius seperti dirinya. Seorang wanita yang dianggap tidak memiliki kontribusi apapun dalam lonjakan karir Reno yang begitu pesat dalam 1 tahun terakhir ini. Bagi mereka yang picik, saya adalah beban masa lalu yang sudah sepatutnya dibuang oleh pria sesukses Reno demi menjaga gengsi sosialnya.
5 tahun pernikahan, Reno. Dan kamu memilih tempat ini, di depan orang-orang yang baru kamu kenal beberapa bulan ini, untuk menyelesaikannya? Tanya saya. Suara saya tidak bergetar sedikit pun. Tidak ada air mata yang menggenang di pelupuk mata saya. Tidak ada drama keputusasaan yang biasanya ditunjukkan oleh seorang istri yang dunianya hancur berantakan. Ketegaran saya ini justru membuat Reno merasa sedikit kecewa. Ego lelakinya yang haus akan dominasi mengharapkan sebuah jeritan, tangisan histeris, atau setidaknya permohonan ampun yang bisa dia pamerkan kepada teman-teman kayanya. Jangan berlagak naif dan sok suci, Indari. Kamu tahu sendiri pernikahan kita sudah lama hambar dan tidak membawa keuntungan apapun bagiku. Kamu tidak akan pernah bisa mengimbangi duniaku yang sekarang berjalan begitu cepat di atas papan atas. Aku butuh seseorang yang bisa menyokongku ke puncak tertinggi, seseorang yang memiliki nama besar, bukan seseorang yang hanya tahu cara menghabiskan uang di rumah dan mengurus hal-hal sepele, kata Reno dengan nada meremehkan yang semakin menjadi-jadi. Dia sengaja menaikkan volume suaranya 1 oktav lagi agar seluruh pengunjung restoran kini terang-terangan memperhatikan drama domestik kami. Aku akan menikah dengan Shena. Ya, Shena, putri tunggal dari direktur besar korporasi multinasional yang memegang kendali atas hajat hidup orang banyak di kota ini. Dia adalah masa depanku, dia adalah kunci gerbang kejayaanku. Sementara kamu hanyalah masa lalu yang harus segera aku buang ke tempat sampah sejarah. Saya menatap amplop coklat itu dengan saksama, lalu beralih menatap wajah pria yang sebentar lagi akan resmi menyandang status sebagai mantan suami saya. 5 tahun lalu, pria ini datang ke rumah orang tua saya dengan sepatu yang solnya hampir lepas. Memohon kesempatan untuk membuktikan dirinya. Saya telah memberikan segalanya, membangun fondasi bisnisnya dari balik layar menggunakan koneksi rahasia saya, dan dengan sengaja membiarkan Reno mengklaim semua keberhasilan itu sebagai hasil keringat dan kejeniusannya sendiri demi menjaga harga dirinya sebagai seorang kepala keluarga. Dan sekarang, inilah balasan yang dia siapkan untuk saya. Sebuah panggung penghinaan publik yang dirancang dengan sangat rapi untuk menjatuhkan harga diri saya sedalam-dalamnya. Dia ingin saya keluar dari kehidupannya sebagai pecundang yang terhina. Apakah kamu sudah memikirkan keputusan ini dengan matang, Reno? Apakah kamu benar-benar yakin dengan apa yang kamu lakukan malam ini? Tanya saya sekali lagi, memberikan dia satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang mutlak di masa depan. Pertanyaan itu terdengar sangat tenang, bahkan terlalu damai untuk atmosfer yang penuh dengan ketegangan ini. Tentu saja, aku sudah memikirkannya selama berbulan-bulan dengan sangat matang. Menikah dengan Shena akan membawaku masuk ke dalam lingkaran elit tertinggi yang tidak akan pernah bisa kamu bayangkan dengan otak kecilmu yang hanya sebatas dapur itu. Jadi, tolong jangan persulit jalanku, jangan membuat dirimu semakin tampak menyedihkan. Tanda tangani surat itu sekarang. Ambil uang santunan yang sudah aku siapkan di dalamnya yang jumlahnya cukup untuk menghidupimu beberapa tahun ke depan, dan pergilah dari kehidupanku dengan damai tanpa perlu memelas. Jawab Reno sambil menyodorkan sebuah pena berlapis emas murni ke arah saya, seolah-olah dia sedang memberikan sedekah kepada seorang pengemis. Saya memandangi pena emas itu, lalu dengan gerakan perlahan namun pasti, saya mengambilnya dari tangan Reno. Tindakan saya yang sama sekali tanpa perlawanan fisik atau adu mulut ini membuat Reno tersenyum penuh kemenangan yang sangat memuakkan. Di sudut restoran yang remang-remang, rekan-rekan Reno tampak mengangguk-angguk puas dan tersenyum sinis. Menganggap saya memang wanita lemah tak berdaya yang tidak punya pilihan lain selain menerima nasib tragis diceraikan demi wanita yang jauh lebih kaya dan berkuasa. Mereka mengira saya tunduk pada kekuatan uang dan kekuasaan baru yang dimiliki Reno. Dengan goresan tangan yang sangat mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, saya membubuhkan tanda tangan di atas berkas perceraian tersebut. Lembar demi lembar saya balik dan saya tanda tangani dengan ketelitian seorang profesional, memastikan tidak ada satu pasal pun yang terlewatkan yang bisa dia gunakan untuk menggugat saya di kemudian hari. Setelah semua dokumen selesai ditandatangani, saya merapikan kembali kertas-kertas tersebut dengan ujung jari saya, memasukkannya kembali ke dalam amplop coklat tebal itu, dan menggesernya kembali ke hadapan Reno. Semua sudah selesai, Reno. Keinginanmu sudah terpenuhi, kata saya sambil berdiri dari kursi dengan perlahan. Saya merapikan lipatan gaun saya yang sedikit kusut akibat duduk terlalu lama, lalu menatap lurus ke dalam manik mata Reno dengan tatapan yang sangat dalam dan sulit untuk diartikan oleh pria sependek dia jalannya berpikir. Ada kilatan dingin di mata saya,
Sebuah kilatan predator yang seharusnya membuat bulu kuduk pria itu berdiri jika saja dia tidak sedang mabuk oleh ilusi kemenangan dan kesombongan yang semu. Terima kasih atas kerjasamanya yang sangat kooperatif, Indari. Setidaknya kamu tahu diri dan tidak membuat keributan yang memalukan di tempat terhormat seperti ini. Ucap Reno dengan nada puas yang meluap-luap dari dadanya yang membusung. Saya hanya tersenyum tipis. Sebuah lengkungan bibir yang sangat samar dan misterius. Sebuah senyuman yang sangat tenang, menyerupai ketenangan permukaan laut yang tampak biru berkilau, namun di bawahnya sedang terjadi pergeseran lempeng bumi yang siap menumpahkan tsunami besar untuk menggulung apa saja yang ada di atas permukaannya tanpa sisa. Sama-sama, Reno. Semoga pernikahanmu dengan Shena mendatangkan semua hal yang memang layak untuk kamu dapatkan dalam hidup ini. Nikmatilah puncak duniamu yang megah itu, selagi kamu masih memiliki kaki untuk berdiri di sana. Tanpa menunggu jawaban atau reaksi lebih lanjut dari Reno, saya membalikan badan dengan anggun dan melangkah keluar dari dalam restoran dengan punggung yang tegak lurus dan dagu yang terangkat tinggi. Tidak ada satupun tanda-tanda dari seorang wanita yang baru saja hancur hatinya atau hancur masa depannya karena diceraikan. Setiap langkah kaki saya di atas lantai marmer restoran itu penuh dengan kepastian dan ritme yang tegas, meninggalkan Reno yang langsung disambut gelak tawa riuh, tepukan bahu, dan ucapan selamat dari rekan-rekan bisnisnya atas kebebasan barunya yang mereka anggap sebagai kesuksesan besar. Reno merasa dia telah memenangkan permainan catur kehidupan ini dengan sangat mutlak, tanpa sedikit pun dia menyadari bahwa dia baru saja menandatanganinya sendiri surat masuk ke dalam sebuah labirin maut yang dirancang khusus untuk mengurungnya sampai mati. Di dalam mobil sedan mewah berwarna hitam lega milik saya yang diparkir di area VIP yang tidak jauh dari pintu keluar restoran, saya duduk dengan nyaman di kursi belakang yang empuk. Suasana di dalam mobil begitu hening dan sejuk oleh pendingin udara, sangat kontras dengan atmosfer panas penuh kepalsuan di dalam restoran tadi. Saya mengambil telepon genggam khusus dari dalam tas tangan saya, menekan sebuah nomor yang sudah tersimpan dengan nama samaran, lalu menempelkannya ke telinga saya dengan gerakan yang santai. Semua berjalan dengan sangat sempurna tanpa ada satupun hambatan, Shena. Ikan bodoh itu sudah menelan umpannya bulat-bulat tanpa curiga sedikitpun. Ucap saya dengan nada suara yang berubah menjadi sangat dingin dan penuh wibawa. Mata saya menatap tajam ke arah jendela restoran yang bercahaya terang benderang di kejauhan malam. Sekarang, giliranmu untuk memainkan peranmu dengan sangat rapi di panggung berikutnya. Dari seberang saluran telepon yang terenkripsi aman, sebuah suara wanita muda yang terdengar sangat elegan namun penuh kepatuhan mendengus pelan dengan nada hormat yang mendalam. Dimengerti dengan sangat jelas, Nyonya Indari. Saya akan memastikan dia merasa menjadi pria paling beruntung dan paling berkuasa di atas muka bumi ini selama beberapa bulan ke depan. Sebelum kita bersama-sama menjatuhkannya ke dasar jurang kemiskinan yang paling dalam. Saya mematikan sambungan telepon tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Mobil hitam mewah itu kemudian mulai bergerak perlahan, melaju membelah kegelapan malam kota yang pekat dengan kecepatan yang konstan. Meninggalkan panggung penghinaan yang baru saja selesai digelar, sebuah panggung yang tanpa diketahui oleh Reno, sebenarnya adalah panggung eksekusi mati bagi seluruh karir, kekayaan, dan harga dirinya yang telah dia pertaruhkan demi sebuah keserakahan yang tak berujung. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan saya adalah orang yang memegang kendali atas setiap bidak di atas papan ini. Matahari pagi menembus celah gorden kamar hotel bintang 5 yang kini menjadi tempat persinggahan sementara saya. Cahaya itu begitu terang, seolah ingin menegaskan bahwa fajar yang baru telah tiba, membawa serta lembaran-lembaran rencana yang sudah setahun ini tertata rapi di dalam kepala saya. Saya berdiri di depan jendela besar yang menghadap langsung ke arah jantung kota, menggenggam sebuah cangkir porselen berisi kopi hitam tanpa gula yang aromanya menguar kuat, memenuhi ruangan yang sunyi ini. Bagi dunia luar, hari ini adalah hari pertama saya menyandang status sebagai seorang janda yang terbuang, seorang wanita yang harus meratapi nasib setelah didepa oleh suaminya yang sedang bersiap memanjat tahta tertinggi bersama putri seorang konglomerat. Namun, bagi saya, hari ini adalah hari di mana beban kepalsuan itu akhirnya terangkat dari bau saya. Tidak ada lagi keharusan untuk memasang wajah tersenyum ramah di depan pria egois seperti Reno. Tidak ada lagi keharusan untuk berpura-pura menjadi istri penurut yang bodoh demi menjaga rahasia besar yang sedang saya bangun di balik layar. Ponsel di atas meja kerja saya bergetar pelan, memecah keheningan pagi yang damai itu. Saya melangkah mendekat, meletakkan cangkir kopi dengan perlahan, lalu memungut gawai tersebut. Sebuah pesan singkat masuk dari Shena, berisi sebuah foto tangkapan layar dari jadwal pertemuan Reno hari ini dengan beberapa konsultan hukum dan perbankan. Di bawah gambar tersebut,
Shena menambahkan sebuah pesan singkat yang berbunyi bahwa Reno baru saja mengirimkannya sebuket bunga mawar merah berukuran raksasa dengan kartu ucapan yang sangat puitis. Mengemis perhatian seolah-olah dia adalah ksatria paling setia di dunia. Saya hanya mendengus pelan membaca pesan itu, sebuah refleksi dari rasa muak yang mendalam terhadap kepalsuan mantan suami saya yang begitu mudah berpindah hati demi kilauan harta yang bahkan bukan miliknya. Reno, dengan segala keterbatasan sudut pandangnya, mengira bahwa setelah perceraian semalam, dia bisa langsung melenggang kangkung menikmati seluruh hasil jeripayahnya selama ini tanpa ada gangguan dari saya. Pria itu langsung memindahkan seluruh barang pribadinya dari rumah lama kami ke sebuah apartemen mewah di kawasan elit yang disewanya dengan uang yang dia klaim sebagai bonus tahunan dari perusahaannya. Dia tidak pernah tahu bahwa setiap sen dari bonus tersebut sebenarnya adalah aliran dana yang sengaja saya loloskan dari sistem keuangan perusahaan pusat agar dia merasa di atas angin. Saya sengaja membiarkan dia mengumpulkan pundi-pundi kekayaan semu itu, membiarkan dia merasa menjadi pria mandiri yang sukses, agar kesombongannya mencapai titik jenuh yang sempurna. Pria yang sedang mabuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan adalah pria yang paling mudah untuk digiring menuju tepi jurang tanpa perlu didorong. Siang harinya, saya mendapatkan laporan dari informan terpercaya saya di lapangan mengenai aktivitas Reno. Pria itu terlihat mendatangi sebuah butik perancang busana ternama di pusat kota bersama Shena, memesan setelan jas pernikahan paling mahal dengan benang emas yang ditenun khusus. Dari kejauhan, informan saya mengambil beberapa foto yang memperlihatkan betapa lebarnya senyuman Reno saat merangkul pinggang Shena di depan para pelayan butik yang membungkuk hormat. Reno tampak begitu jemawa, memamerkan kartu kredit hitamnya yang memiliki limit tanpa batas. Kartu kredit yang tanpa dia sadari, jaminannya masih terikat pada salah satu anak perusahaan investasi yang secara hukum mutlak berada di bawah kendali sepihak atas nama saya sendiri melalui jalur hukum yang rumit. Sementara Reno sibuk berpesta dan mempersiapkan pernikahan megahnya yang dijadwalkan akan digelar dalam waktu beberapa bulan ke depan, saya justru memilih untuk menghilang sepenuhnya dari radar publik. Saya menginstruksikan seluruh asisten pribadi dan pengacara saya untuk menolak setiap panggilan wawancara atau pertanyaan dari media mengenai perceraian kami yang sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan pebisnis kota. Langkah menghilangnya saya ini sengaja dirancang untuk membangun narasi bahwa saya adalah korban yang sedang mengurung diri karena depresi dan hancur hati. Keluarga besar Reno, terutama ayahnya yang selalu memandang saya sebelah mata sejak awal pernikahan, menelan umpan ini bulat-bulat. Mereka mengadakan syukuran kecil di kediaman mereka, merayakan keberhasilan Reno yang mereka anggap telah berhasil melepaskan diri dari kutukan istri pembawa sial untuk beralih kepada putri direktur besar yang akan mengangkat derajat keluarga mereka ke tingkat sosial yang lebih terhormat. Saya bisa membayangkan betapa riuhnya pembicaraan di rumah keluarga Reno saat ini, bagaimana mereka menertawakan nama saya di sela-sela dentang gelas kaca mereka. Ayah Reno, yang selama ini selalu bersikap dingin dan penuh tuntutan kepada saya, pasti sedang menepuk bau putranya dengan bangga, memujinya sebagai pahlawan keluarga yang jenius. Mereka mengira saya telah kalah total, mengira saya sedang menangis di pojok kamar yang gelap sambil meratapi nasib baik yang berpindah tangan. Kebebasan semu yang mereka nikmati saat ini adalah bumbu terbaik dari rencana balas dendam ini. Saya ingin mereka merayakan kemenangan mereka setinggi mungkin, menari di atas panggung hayalan yang mereka bangun sendiri, karena semakin tinggi mereka terbang dengan sayap palsu itu, akan semakin hancur berkeping-keping tubuh mereka saat sayap itu saya patahkan secara paksa di tengah jalan nanti. Di sore hari yang mulai meredup, saya mengadakan pertemuan rahasia di sebuah ruang bawah tanah sebuah galeri seni milik seorang sahabat lama yang tidak pernah diketahui oleh Reno. Di ruangan yang hanya diterangi oleh lampu temaram itu, duduk 3 orang pria parubaya yang merupakan para ahli audit forensik keuangan independen terbaik di negeri ini. Di atas meja kayu besar di hadapan mereka, bertumpuk ratusan lembar dokumen rekening koran, aliran dana investasi, dan berkas transaksi terselubung yang dilakukan oleh Reno selama 2 tahun terakhir masa pernikahan kami. Dokumen-dokumen ini adalah bukti otentik mengenai bagaimana Reno secara perlahan mencoba mengalihkan dana dari proyek-proyek kecil yang saya percayakan kepadanya ke dalam rekening-rekening pribadi yang dia sembunyikan dengan rapi atas nama beberapa kerabat dekatnya. Semua aliran dana ini sudah kami petakan dengan sangat detail, Nyonya Indari, ucap salah seorang auditor sambil menyodorkan sebuah diagram alur keuangan yang sangat rumit kepada saya. Tuan Reno merasa dia sudah sangat rapi dengan menggunakan metode pemecahan nominal transaksi di bawah batas pengawasan bank, namun dia lupa bahwa seluruh sistem gerbang pembayaran digital yang dia gunakan dibeli dari vendor yang lisensinya dipegang oleh perusahaan induk Anda. Setiap jejak digitalnya tercatat secara instan tanpa bisa dihapus kembali. Saya menerima dokumen itu,
membolak-balik halamannya dengan ekspresi wajah yang datar tanpa emosi. Bagus sekali. Pastikan semua data ini tersimpan dalam 2 peladen terpisah yang tidak terhubung dengan jaringan internet publik. Jangan biarkan ada satu kebocoran pun sampai hari eksekusi tiba. Saya ingin pria itu tetap merasa aman dengan kejahatan finansial kecilnya ini untuk sementara waktu. Bagaimana dengan rencana pemindahan aset terbesarnya yang dijadwalkan bulan depan, Nyonya? Tanya auditor lainnya dengan nada penasaran. Saya meletakkan dokumen itu kembali ke meja, lalu menatap mereka bertiga satu persatu dengan pandangan mata yang tajam dan sedingin es. Biarkan saja dia melakukannya. Justru itu yang saya tunggu-tunggu. Saya ingin dia memindahkan seluruh uang, tanah, dan saham pribadi yang dia miliki ke dalam satu wadah tunggal yang sudah disediakan oleh Shena. Ketika semua miliknya sudah terkumpul di satu tempat, barulah kita akan menutup jalurnya dan mengunci pintunya dari luar, membuat pria itu tidak memiliki sepeser pun uang bahkan hanya untuk membeli sebotol air mineral. Pertemuan itu berakhir ketika malam mulai melingkupi kota dengan jubah hitamnya yang pekat. Saya melangkah keluar dari galeri seni tersebut dengan perasaan yang jauh lebih ringan namun dipenuhi dengan fokus yang mutlak. Di dalam mobil yang membawa saya kembali, saya membuka tablet digital saya, melihat beberapa desain undangan pernikahan mewah bersampul bludru biru tua dengan cetakan tinta emas nama Reno dan Shena yang dikirimkan oleh agensi perencana pernikahan ke email rahasia saya sebagai laporan. Reno benar-benar tidak membuang waktu. Dia bergerak secepat yang dia bisa untuk mengikat Shena secara hukum, mengira bahwa dengan menikahi putri direktur utama, posisinya di dunia bisnis akan menjadi tidak tersentuh oleh siapapun. Reno yang malang. Dia merasa dirinya sedang berjalan dengan langkah tegap menuju sebuah tahta kerajaan yang megah, dikelilingi oleh para pelayan yang siap memuja setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dia sama sekali tidak memiliki kepekaan untuk menyadari bahwa karpet merah yang sedang dia injak dengan sepatu mahalnya itu sebenarnya adalah selembar kain penutup lubang jebakan yang di bawahnya telah tertancap ratusan tombak besi yang siap menusuk tubuhnya hingga hancur. Setiap senyuman yang dia berikan kepada Shena, setiap janji manis yang dia ucapkan di depan cermin, dan setiap rencana bisnis yang dia diskusikan dengan rekan-rekannya hanyalah bahan bakar yang akan memperbesar kobaran api yang akan membakar seluruh hidupnya tanpa menyisakan apapun selain abu penyesalan yang mendalam. Lembaran baru yang semu ini akan terus berjalan sesuai dengan skenario yang saya tulis, dan saya akan memastikan tidak ada satu adegan pun yang meleset dari hasil akhir yang semestinya. Waktu berjalan merambat seperti bayangan yang memanjang di kala senja, perlahan namun pasti membawa Reno semakin dalam ke dalam perangkap yang telah kami bentangkan. Di sebuah restoran privat yang terletak di lantai tertinggi sebuah pencakar langit kota, angin malam berembus lembut di balik kaca tebal yang menampilkan panorama kelap-kelip lampu jalanan seperti taburan berlian. Di dalam ruangan eksklusif itu, Shena duduk berhadapan dengan Reno, menikmati makan malam romantis yang sengaja dirancang untuk melunakkan kewaspadaan pria itu hingga ke titik terendah. Shena tampil memukau dengan gaun malam berbahan sutra merah marun, memancarkan pesona seorang putri konglomerat yang anggun namun tak tersentuh. Di seberangnya, Reno menatap wanita itu dengan binar mata yang dipenuhi oleh kombinasi antara gairah dan ketamakan yang luar biasa. Baginya, Shena bukan sekadar seorang kekasih, melainkan tiket emas untuk memasuki jajaran kasta tertinggi yang selama ini hanya bisa dia pandang dari kejauhan dengan rasa iri yang terpendam. Reno, ada satu hal penting yang perlu kita bicarakan mengenai masa depan kita, terutama sebelum hari pernikahan kita digelar beberapa bulan lagi, ucap Shena dengan nada suara yang lembut, diatur sedemikian rupa agar terdengar seperti kecemasan seorang wanita yang tulus mencintai calon suaminya. Dia meletakkan gelas kristalnya, lalu menatap lurus ke dalam mata Reno dengan tatapan yang penuh kepasrahan yang semu. Reno langsung menegakkan posisi duduknya, meraih tangan Shena di atas meja, lalu mengelusnya dengan lembut. Katakan saja, sayang. Apapun yang kamu butuhkan, aku pasti akan memenuhinya. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan sekarang karena aku sepenuhnya milikmu. Shena menghela napas panjang, berpura-pura menunjukkan raut wajah yang sedikit berat. Dia membuka tas tangan mewahnya dan mengeluarkan sebuah map dokumen berlogo firma hukum ternama yang sangat elegan. Ini adalah draft perjanjian pranikah yang disiapkan oleh tim pengacara ayahku. Kamu tahu sendiri bagaimana ketatnya aturan di dalam keluarga besar kami, bukan? Sebagai putri tunggal dari seorang direktur utama korporasi multinasional, ayahku sangat protektif terhadap nama baik dan stabilitas finansial keluarga. Ini hanyalah formalitas biasa untuk meredam kekhawatiran para pemegang saham di perusahaan ayah. Mendengar kata perjanjian pranikah, kilatan kewaspadaan sempat melintas sejenak di mata Reno.
Dia adalah seorang pria yang ambisius, dan dia tentu tidak ingin hak-haknya atas kekayaan keluarga Shena dibatasi secara sepihak. Perjanjian pranikah? Apakah itu benar-benar diperlukan di antara kita, Shena? Aku mengira cinta kita sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak mengincar apapun selain dirimu. Shena tersenyum manis. Sebuah senyuman yang sudah kami latih bersama berulang kali di depan cermin ruang kerja saya. Dia menggenggam balik tangan Reno dengan erat, memberikan kehangatan palsu yang langsung melunturkan sisa-sisa pertahanan pria itu. Tentu saja aku tahu ketulusanmu, Reno. Aku sangat mempercayaimu. Justru karena itulah aku ingin kita menandatangani ini, agar ayahku melihat bahwa kamu adalah pria jantan yang tidak memiliki niat buruk sedikitpun. Ini hanya prosedur standar di kalangan keluarga kami. Lagi pula, di dalam draft ini, pengacaraku juga memasukkan klausul yang menyatakan bahwa setelah kita menikah, kamu akan langsung diberikan posisi sebagai direktur operasional di salah satu anak perusahaan terbesar milik ayah dengan fasilitas yang sangat mewah. Mendengar kata posisi direktur operasional dan fasilitas mewah, mata Reno langsung berbinar serakah. Umpan yang dilemparkan Shena terlalu manis untuk ditolak oleh pria yang sedang haus akan pengakuan sosial. Posisinya yang sekarang di perusahaannya yang lama terasa sangat kecil jika dibandingkan dengan kekaisaran bisnis yang dipimpin oleh ayah Shena. Benarkah begitu? Jika ini demi ketenangan pikiran ayahmu dan demi masa depan karirku yang lebih cemerlang, tentu saja aku tidak keberatan, kata Reno dengan nada suara yang mendadak berubah menjadi sangat bersemangat. Dia mengambil map dokumen tersebut dari tangan Shena, lalu membukanya dengan tergesa-gesa. Reno membalik halaman demi halaman dokumen tebal berbahasa hukum tingkat tinggi tersebut. Lembar-lembar awal berisi pasal-pasal standar mengenai pemisahan harta bawaan yang sudah biasa ada di dalam setiap pernikahan kaum elit. Namun, karena bahasa hukum yang digunakan sangat rumit dan penuh dengan rujukan silang antar pasal, Reno yang tidak memiliki latar belakang hukum korporasi yang mendalam hanya membacanya secara sekilas. Dia terlalu fokus mencari bagian yang menyebutkan tentang kompensasi jabatan direktur dan pembagian keuntungan bulanan yang akan dia terima setelah pernikahan mereka sah secara hukum. Pria itu sama sekali tidak menyadari bahwa di halaman 15, terselip sebuah pasal khusus berukuran huruf sedikit lebih kecil, yang dirancang langsung oleh tim pengacara pribadi saya. Pasal tersebut menyebutkan dengan sangat rinci bahwa jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti konkret mengenai adanya tindakan manipulasi finansial, penggelapan dana masa lalu, atau kejahatan korporasi yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum atau selama masa pernikahan, maka pihak yang bersalah diwajibkan untuk menyerahkan seluruh aset pribadinya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, kepada pihak lainnya sebagai ganti rugi mutlak tanpa melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu. Semuanya tampak sangat standar dan menguntungkan bagi kita berdua, Shena, ucap Reno dengan penuh percaya diri setelah melompati halaman-halaman yang penuh dengan penjelasan hukum yang membosankan menurut sudut pandangnya. Dia mengira dirinya sedang memegang kendali penuh atas situasi ini, merasa bahwa kejeniusannya telah berhasil menaklukkan hati seorang putri konglomerat berwajah polos di hadapannya. Apakah kamu yakin tidak ingin membawanya ke pengacaramu terlebih dahulu untuk diperiksa kembali? Reno, aku tidak ingin kamu merasa tertekan atau terpaksa melakukan ini semua, tanya Shena dengan nada suara yang penuh kepura-puraan, sebuah taktik psikologi terbalik yang sangat jitu untuk menantang ego Reno. Reno tertawa kecil, sebuah tawa meremehkan yang sangat khas. Memangnya untuk apa? Aku bisa memahami isi dokumen ini dengan sangat baik hanya dalam sekali baca. Lagi pula, membawa ini ke pengacara luar hanya akan membuang-buang waktu kita dan membuat hubungan kita terkesan penuh dengan kecurigaan. Aku mempercayaimu sepenuhnya, Shena, sebagaimana kamu mempercayai aku. Reno mengeluarkan pena berlapis emas murni miliknya dari saku jas, pena yang sama yang dia gunakan untuk menceraikan saya beberapa waktu lalu. Dengan gerakan yang penuh dengan kesombongan yang meluap-luap, dia membubuhkan tanda tangannya di atas draft perjanjian pranikah tersebut, lembar demi lembar, di atas materai yang sudah disiapkan. Dia merasa setiap goresan tintanya adalah langkah kaki yang membawanya semakin dekat ke singgasana kekuasaan yang sesungguhnya. Shena menerima kembali dokumen yang telah ditandatangani itu dengan senyuman yang sangat manis, menyembunyikan rasa lega yang luar biasa. Terima kasih banyak, Reno. Kamu benar-benar pria yang luar biasa. Aku akan menyerahkan dokumen ini kepada pengacara ayahku besok pagi agar bisa langsung didaftarkan ke pengadilan negeri secara resmi. Malam itu berakhir dengan Reno yang pulang membawa angan-angan kosong tentang sebuah dinasti bisnis baru yang akan dia pimpin.
Pria itu tidak pernah tahu bahwa tanda tangan yang baru saja dia bubuhkan dengan begitu bangga di atas kertas putih itu sebenarnya adalah sebuah vonis mati bagi seluruh masa depan finansialnya sendiri. Dia telah berjalan masuk dengan sukarela ke dalam kandang jebakan yang pintunya siap tertutup rapat, hanya menunggu satu sentuhan kecil dari jari tangan saya untuk menjatuhkan palu eksekusi yang sesungguhnya. Seluruh rencana ini berjalan dengan presisi yang menakutkan, dan sang target utama masih terus menarik kegirangan di atas bara api yang siap membakar dirinya sendiri hingga menjadi abu. Reno berdiri di tengah ruangan apartemen mewahnya yang baru, menatap sebuah papan tulis kaca besar yang dipenuhi dengan coretan skema bisnis dan angka-angka investasi dengan nominal yang fantastis. Di tangannya, selembar dokumen konfirmasi perbankan menunjukkan bahwa proses likuidasi seluruh aset pribadinya telah selesai dilakukan. Rasa jemawa menyelimuti dadanya, membuat pria itu merasa seolah-olah dunia ini sudah berada di bawah telapak kakinya. Dia baru saja mengambil langkah paling berani dalam hidupnya, sebuah langkah yang dia yakini sebagai keputusan finansial paling jenius yang pernah dia buat. Untuk membuktikan kepada keluarga Shena bahwa dia adalah seorang pria dengan modal besar dan komitmen yang tidak main-main, Reno memutuskan untuk mengonsolidasikan seluruh kekayaan pribadinya tanpa sisa. Semua tabungan masa lalu, dana investasi jangka panjang yang dia kumpulkan selama 5 tahun terakhir, 2 unit rumah mewah yang dia klaim dari hasil pernikahan terdahulu dengan saya, hingga seluruh lembar saham yang dia miliki di perusahaan lamanya, telah dijual dan dicairkan. Uang tunai dalam jumlah yang sangat masif itu kemudian dia pindahkan seluruhnya ke dalam sebuah perusahaan modal patungan baru yang didirikan bersama Shena. Perusahaan baru bernama Arkana Perkasa itu sengaja dirancang untuk menjadi wadah investasi tunggal yang akan terikat langsung dengan proyek pembangunan kawasan industri milik korporasi besar yang dipimpin oleh ayah Shena. Reno merasa bahwa dengan menyatukan seluruh hartanya ke dalam satu wadah yang terhubung dengan dinasti bisnis Shena, dia tidak hanya mengamankan posisinya sebagai calon menantu, tetapi juga melipat gandakan nilai kekayaannya hingga berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Dia memandang rendah masa lalunya bersama saya, menganggap bahwa keputusan menceraikan saya adalah gerbang pembebasan dari kehidupan kelas menengah yang membosankan. Dalam benaknya, saya hanyalah seorang wanita masa lalu yang tidak memiliki visi bisnis global, seorang wanita yang hanya akan menahannya untuk tetap berada di zona nyaman yang sempit. Ponsel Reno berdering, menampilkan nama salah satu manajer keuangan kepercayaannya yang bertugas mengurusi proses perpindahan aset tersebut. Reno mengangkat telepon itu dengan nada suara yang penuh wibawa, seolah-olah dia sudah resmi menjadi seorang direktur utama sebuah konglomerasi besar. Bagaimana, Hendra? Apakah seluruh dana dari penjualan aset di kota sebelah sudah masuk ke rekening penampungan Arkana Perkasa? Tanya Reno sambil berjalan mendekati jendela besar apartemennya, menatap pemandangan kota dengan senyuman yang merekah lebar. Sudah selesai sepenuhnya, Tuan Reno, jawab suara di seberang telepon dengan nada yang sangat formal. Seluruh dana dari likuidasi properti dan portofolio saham Anda sudah efektif masuk sejak 2 jam yang lalu. Saat ini, rekening pribadi Anda sudah berada dalam posisi saldo minimal karena semuanya telah dikonversikan menjadi modal dasar perusahaan baru tersebut. Tanda tangan digital Anda juga sudah mengesahkan bahwa dana tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, yang dalam hal ini diwakili oleh Nona Shena. Bagus sekali, Hendra. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat cepat. Setelah pernikahan saya bulan depan, saya akan memastikan posisi yang lebih baik untukmu di korporasi pusat. Ucap Reno penuh janji manis sebelum mematikan sambungan telepon tersebut dengan perasaan puas yang meluap-luap. Reno tertawa kecil di dalam kesunyian ruangan apartemennya. Pria itu benar-benar merasa berada di atas angin, merasa bahwa kejeniusannya dalam bernegosiasi telah berhasil membuat Shena memberikan akses penuh kepada dirinya untuk mengelola dana investasi tersebut. Dia membayangkan bagaimana wajah saya jika mengetahui bahwa dalam waktu singkat setelah perceraian, dia telah berhasil melompat ke tingkat kekayaan yang jauh lebih tinggi. Dia mengira saya sedang meratapi nasib buruk di sebuah rumah kontrakan yang sepi, menyesali ketidakmampuan saya untuk mempertahankan seorang pria hebat seperti dirinya. Namun, di balik semua euforia yang dirasakan oleh Reno, kenyataan yang sesungguhnya terjadi sangatlah berbeda. Reno tidak pernah memiliki kemampuan untuk melihat detail-detail kecil yang tersembunyi di balik sistem perbankan yang dia gunakan. Perusahaan modal patungan Arkana Perkasa yang dia kira sebagai masa depannya, sebenarnya adalah sebuah wadah hukum yang struktur kepemilikannya telah dirancang sedemikian rupa oleh tim pengacara saya. Shena, yang memegang posisi sebagai komisaris tunggal di perusahaan tersebut,
telah menandatangani sebuah dokumen pengalihan hak suara dan kendali mutlak di bawah tangan yang menyatakan bahwa seluruh keputusan strategis keuangan Arkana Perkasa tunduk pada instruksi tertulis dari sebuah perusahaan induk misterius yang berbasis di luar negeri. Sebuah perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh saya secara rahasia. Setiap sen uang yang dipindahkan oleh Reno dengan begitu bangganya dari rekening pribadinya, sebenarnya sedang mengalir masuk ke dalam sebuah wadah yang kuncinya dipegang erat oleh tangan saya sendiri. Reno dengan sukarela mengumpulkan seluruh harta kekayaannya, memeras keringatnya sendiri untuk mengosongkan semua cadangan finansial daruratnya, dan meletakkannya di atas sebuah nampan perak untuk diserahkan langsung kepada saya melalui tangan Shena. Pria itu bertindak persis seperti seekor tikus yang dengan sangat bersemangat mengumpulkan remah-remah keju paling mahal di dalam sebuah kotak, tanpa menyadari bahwa kotak tersebut adalah sebuah jebakan mekanis yang siap menjepit tubuhnya hingga patah begitu semua keju telah terkumpul di dalam. Malam itu, Reno mengadakan perjamuan makan malam mewah di sebuah hotel berbintang bersama dengan keluarga besarnya untuk merayakan selesainya proses konsolidasi aset tersebut. Ayah Reno duduk di kepala meja dengan wajah yang berseri-seri, memandang putranya dengan tatapan penuh rasa hormat yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya selama 5 tahun terakhir. Pria tua itu memuji langkah berani Reno yang berhasil menembus lingkaran dalam keluarga direktur utama, menganggap bahwa keberhasilan Reno adalah keberhasilan seluruh dinasti keluarga mereka untuk naik kelas secara sosial dan ekonomi. "Kamu benar-benar anak ayah yang paling membanggakan, Reno," ucap ayah Reno sambil mengangkat gelas minumannya dengan tinggi. "Mantan istrimu yang dulu itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Shena. Wanita itu hanya tahu cara menahanmu di bawah, sementara Shena memberikanmu sayap untuk terbang tinggi. Sekarang, seluruh harta kita sudah aman di dalam jaringan bisnis masa depanmu. Kita akan menjadi keluarga yang paling disegani di kota ini." Reno menyambut pujian ayahnya dengan senyuman yang sangat lebar, membusungkan dadanya dengan penuh kebanggaan yang semu. Mereka semua saling bersulang, tertawa terbahak-bahak di dalam ruangan yang mewah itu, merayakan kekayaan baru yang mereka kira telah berada di dalam genggaman tangan mereka. Mereka menari dan berpesta di atas sebuah panggung hayalan yang fondasinya terbuat dari kertas tipis yang sudah mulai terbakar dari bawah. Reno benar-benar tidak tahu bahwa setiap tawa yang dia lepaskan malam itu adalah sebuah ironi besar, karena dia telah berjalan sendiri dengan langkah tegap dan penuh keyakinan masuk ke dalam perangkap yang akan mematikan seluruh garis keturunan finansialnya tanpa ampun. Hari yang dinantikan oleh Reno akhirnya tiba dengan segala kemegahan yang berhasil memukau seisi kota. Sebuah gedung pertemuan bergaya kolonial yang terletak di kawasan paling elit disulap menjadi sebuah istana semalam, dipenuhi dengan ribuan tangkai bunga lili putih impor dan jalinan lampu kristal yang memancarkan pendar keemasan yang sangat mewah. Karpet merah beludru yang tebal membentang dari gerbang luar hingga ke atas pelaminan, menyambut kedatangan para tamu undangan yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintahan, konglomerat papan atas, dan jajaran direksi korporasi multinasional. Di depan gedung, puluhan karangan bunga raksasa dengan nama-nama tokoh penting berderet rapi, menegaskan bahwa ini bukan sekadar pernikahan biasa, melainkan sebuah peristiwa sosial terbesar tahun ini yang akan mengubah peta kekuatan bisnis di kota tersebut. Reno berdiri di depan cermin besar di dalam ruang rias eksklusif, memandangi pantulan dirinya dengan rasa bangga yang tidak bisa lagi disembunyikan dari wajahnya. Dia mengenakan setelan jas pernikahan terbaik berwarna hitam pekat dengan sulaman benang emas murni di bagian kerah, sebuah mahakarya dari perancang busana ternama yang membuatnya tampak seperti seorang pangeran dari sebuah dinasti yang baru bangkit. Senyuman tipis tidak pernah lepas dari bibirnya saat beberapa pelayan dengan pakaian seragam rapi membungkuk hormat, merapikan dasi kupu-kupu dan memastikan tidak ada satupun lipatan yang celah pada pakaiannya. Pria itu merasa bahwa hari ini adalah pembuktian mutlak atas kejeniusan hidupnya, sebuah momen di mana dia berhasil menampar wajah masa lalunya yang kelabu dan membuktikan kepada semua orang bahwa dia terlahir untuk memimpin di tempat tertinggi. "Kamu tampak sangat luar biasa, Reno," ucap ayahnya yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dengan pakaian yang tidak kalah megah. Wajah pria tua itu memancarkan kepuasan yang sangat mendalam saat menepuk bahu putranya dengan kuat. "Hari ini seluruh kota menyaksikan bagaimana keluarga kita melangkah masuk ke dalam gerbang kekuasaan yang sesungguhnya. Semua orang di luar sana membicarakanmu, memuji keberhasilanmu mendapatkan putri tunggal dari direktur utama korporasi terbesar di negeri ini. Masa lalu yang suram itu benar-benar sudah bersih tanpa sisa sekarang." Reno berbalik, menatap ayahnya dengan anggukan kepala yang penuh dengan keyakinan yang meluap-luap. "Ini baru awal, Ayah." Setelah resepsi ini selesai dan seluruh dokumen kemitraan baru ditandatangani,
aku akan mengambil alih kendali penuh atas anak perusahaan strategis yang sudah dijanjikan oleh Shena. Kita tidak perlu lagi tunduk atau meminta belas kasihan dari siapapun. Hari ini, aku membuktikan bahwa aku bisa meraih segalanya dengan caraku sendiri. Pintu ruang rias kemudian terbuka perlahan, menampilkan Shena yang melangkah masuk dengan gaun pengantin berwarna putih salju yang bertabur ribuan paet kristal kecil yang berkilauan indah setiap kali terkena cahaya lampu. Wanita itu tampak begitu anggun dan memesona, memancarkan aura seorang putri konglomerat yang sempurna di mata semua orang yang memandangnya. Reno langsung menyambutnya dengan senyuman yang paling manis, meraih jemari tangan Shena yang terbungkus sarung tangan brokat putih, lalu mengecupnya dengan penuh kehangatan yang dibuat-buat di depan para perias yang menatap mereka dengan pandangan kagum. "Kamu sangat cantik hari ini, Shena, calon istriku yang paling luar biasa," bisik Reno dengan nada suara yang penuh dengan sanjungan romantis, mencoba memainkan perannya sebagai seorang pria yang paling mencintai wanita di hadapannya itu dengan sangat sempurna demi menjaga hati sang putri direktur besar. Shena tersenyum sangat manis, sebuah senyuman yang menyembunyikan kilatan dingin yang sangat dalam di balik sepasang matanya yang indah. "Terima kasih, Reno. Kamu juga tampak sangat gagah malam ini. Mari kita keluar sekarang." Seluruh tamu undangan dan kilatan kamera media sudah menunggu kedatangan kita di atas panggung pelaminan yang megah itu. Malam ini adalah malam yang akan mengubah seluruh hidup kita untuk selamanya, bukan? Ketika pintu aula utama dibuka lebar, suara gemuruh tepuk tangan langsung membahana memenuhi ruangan yang luas tersebut, berbaur dengan alunan musik simfoni klasik yang dimainkan secara langsung oleh puluhan musisi handal dari atas panggung khusus. Kilatan lampu kamera dari ratusan jurnalis media massa dan majalah bisnis ternama saling bersahutan tanpa henti, mengabadikan setiap langkah kaki Reno dan Shena yang berjalan bergandengan tangan di atas karpet merah menuju pelaminan yang megah. Reno berjalan dengan dada yang membusung tinggi, melemparkan senyuman penuh wibawa ke arah kiri dan kanan, menikmati setiap tatapan iri, kagum, dan hormat yang diarahkan kepadanya oleh para kolega bisnis yang dulu sering memandangnya sebelah mata saat dia masih menjadi suami dari seorang wanita biasa bernama Indari. Di sela-sela jabat tangan dan ucapan selamat yang terus mengalir dari para tamu kehormatan yang mengular panjang di depan pelaminan, Reno sempat melirik ke arah sudut aula tempat rekan-rekan bisnis lamanya berkumpul. Pria itu memberikan sebuah kerlingan mata yang penuh dengan kemenangan, seolah-olah ingin menegaskan kepada mereka semua bahwa dia telah berhasil memenangkan permainan catur kehidupan ini dengan sangat mutlak. Dia merasa berada di puncak dunia, merasa bahwa tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang akan mampu menjatuhkan atau menggoyahkan posisinya yang sekarang sudah terikat kuat dengan dinasti bisnis terbesar di kota tersebut. Reno benar-benar tenggelam di dalam euforia kemewahan semu yang sedang dipamerkannya malam itu, tanpa memiliki sedikitpun kepekaan untuk menyadari bahwa setiap detail dari pesta pernikahan megah ini sebenarnya adalah sebuah pertunjukan teater yang skenarionya ditulis dengan tinta hitam oleh mantan istrinya sendiri. Kilatan lampu kamera yang membuatnya merasa seperti seorang raja malam ini sebenarnya adalah alat perekam yang akan mengabadikan wajah jemawanya sebagai bukti dokumentasi kehancuran moralnya di kemudian hari. Setiap senyuman manis yang diberikan oleh Shena di sampingnya, setiap pelukan hangat dari para pelayan, dan setiap hidangan makanan paling mahal yang disajikan di atas meja perjamuan hanyalah bumbu-bumbu pelengkap yang sengaja disediakan untuk membuat pria itu merasa kenyang dan lengah sebelum waktu eksekusi tiba. Pesta pernikahan yang bertabur kemewahan itu terus berlangsung hingga larut malam, menyisakan Reno yang merasa dirinya telah resmi terlahir kembali sebagai seorang penguasa baru di dunia bisnis atas papan. Pria itu berdiri di balkoni lantai atas gedung pertemuan setelah para tamu mulai berpamitan pulang, menatap pemandangan lampu-lampu kota yang terbentang luas di bawahnya dengan segelas anggur mahal di tangan kanannya. Dia tertawa kecil di dalam keheningan malam yang mulai dingin, merasa bahwa taruhan terbesar dalam hidupnya untuk membuang Indari demi mengejar kekayaan Shena telah membuahkan hasil yang sangat manis melebihi apa yang pernah dia impikan sebelumnya. Pria yang malang. Dia benar-benar tidak tahu bahwa di balik kegelapan malam yang pekat di luar gedung itu, roda takdir yang digerakkan oleh tangan dingin Indari sudah mulai berputar ke arahnya dengan kecepatan penuh, siap menggila seluruh kesombongan dan kebahagiaan semu yang baru saja dia rayakan malam ini, hingga hancur berkeping-keping tanpa menyisakan apapun selain penyesalan yang mendalam. 3 minggu setelah malam pernikahan yang megah itu berlalu, Reno melangkah menyusuri koridor lantai 29 kantor pusat korporasi dengan langkah yang sengaja dibuat berwibawa. Sepatu kulit buatan Italia miliknya mengetuk lantai marmer mengkilap dengan ritme yang konstan, menciptakan gema yang menuntut perhatian dari setiap karyawan yang berpapasan dengannya.
Hari ini adalah hari pertamanya secara resmi mengambil alih posisi strategi sebagai direktur operasional di anak perusahaan konsorsium yang dijanjikan, sebuah jabatan yang dia yakini sebagai hak istimewanya setelah menyerahkan seluruh aset pribadinya ke dalam Arkana Perkasa. Di tangan kanannya, dia menggenggam sebuah tas kerja kulit buatan desainer ternama, berisi rencana ekspansi bisnis agresif yang dia susun sendiri dengan penuh rasa percaya diri. Pria itu tersenyum lebar saat melihat papan nama kuningan tebal yang terpasang di depan pintu jati besar di ujung koridor. Kamar kerja barunya seharusnya berada di sana, sebuah ruangan luas dengan pemandangan sudut kota terbaik yang melambangkan kekuasaan barunya. Namun, ketika Reno melangkah mendekati meja sekretaris di depan ruangan tersebut, dia mendapati suasana yang tidak biasa. 3 orang pria parubaya mengenakan setelan jas kelabu formal tampak berdiri di sana, memegang beberapa map dokumen tebal dengan stiker holografis bertuliskan Tim Audit Forensik Keuangan Independen. "Selamat pagi, Tuan Reno," ucap salah seorang pria yang tampaknya menjadi ketua tim tersebut. Wajahnya tampak datar, tanpa ada senyuman ramah atau rasa hormat yang biasanya diterima Reno dari staf kantor selama beberapa minggu terakhir ini. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, namun kami harus menginformasikan bahwa ruangan ini dan seluruh sistem komputer di dalamnya sedang berada di bawah status pembekuan sementara untuk keperluan audit forensik mendadak." Reno menghentikan langkah kakinya seketika. Alisnya bertaut rapat, dan raut wajahnya mendadak berubah menjadi sangat tegang karena merasa otoritas barunya sedang ditantang di hari pertama dia bekerja. "Apa-apaan ini? Audit mendadak? Siapa yang memberikan kalian izin untuk membekukan ruangan direktur operasional?" "Saya adalah pemilik modal dasar Arkana Perkasa yang terikat langsung dengan proyek konsorsium ini. Singkirkan dokumen-dokumen kalian sekarang juga sebelum saya memecat kalian semua." Ketua tim audit itu tidak bergeming sedikitpun mendengar gertakan Reno. Dia justru menyodorkan selembar surat perintah resmi berkop perusahaan induk tertinggi yang memegang saham mayoritas konsorsium. Perintah ini datang langsung dari pemegang keputusan tertinggi di kursi Direktur Utama Korporasi Pusat, Tuan Reno. Ada indikasi kuat mengenai pemindahan aset ilegal, manipulasi finansial masa lalu, dan kejahatan korporasi terselubung yang melibatkan seluruh dana modal dasar yang baru saja Anda setorkan ke dalam rekening Arkana Perkasa 3 minggu lalu. Seluruh aliran dana Anda telah dibekukan oleh otoritas jasa keuangan per pagi ini untuk proses investigasi mendalam. Mendengar kata pembekuan aset dan investigasi mendalam, jantung Reno terasa seperti berhenti berdetak selama beberapa detik. Darah di dalam tubuhnya mendadak berdesir dingin, menyebarkan rasa panik yang menjalar hingga ke ujung jari-jarinya yang mulai bergetar halus. "Ini tidak mungkin. Ini pasti kesalahan sistem atau salah paham yang konyol. Rekening itu adalah rekening modal patungan saya bersama Shena. Di mana direktur utama? Di mana ayah Shena? Saya harus menemuinya sekarang juga untuk menyelesaikan kekacauan bodoh ini." Tanpa memedulikan larangan dari tim audit yang berjaga di depan pintu, Reno membalikan badannya dengan tergesa-gesa. Dia melangkah setengah berlari menuju lift eksekutif yang berada di ujung koridor sebelah barat, menekan tombol menuju lantai tertinggi tempat ruang kerja direktur utama berada. Napasnya memburu cepat, memecah kesunyian di dalam kabin lift yang berlapis dinding kaca tebal. Keringat dingin mulai tampak membasahi keningnya, merusak penampilan klimisnya yang dia persiapkan sejak pagi buta di apartemen mewahnya. Pria itu terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah sebuah kesalahpahaman birokrasi internal yang biasa terjadi di perusahaan besar, dan mertuanya pasti akan langsung membereskan masalah ini begitu dia menjelaskan duduk perkaranya. Ketika pintu lift terbuka di lantai paling atas, Reno langsung menyerobot masuk melewati ruang tunggu eksekutif yang sunyi tanpa menyapa sekretaris utama yang duduk di depan meja resepsionis mewah. Dia mencengkeram gagang pintu ganda berlapis kulit napa yang memisahkan ruang tunggu dengan ruang kerja direktur utama, lalu mendorongnya terbuka dengan kasar, bersiap untuk meluapkan seluruh rasa frustrasi dan kemarahannya kepada pria tua yang dia kira sebagai pelindung finansial barunya. Namun, begitu matanya menatap ke arah meja kerja besar di tengah ruangan yang megah itu, seluruh kata-kata yang sudah tersusun di tenggorokannya mendadak menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa syok yang luar biasa yang membuat tubuhnya kaku seketika di ambang pintu. Di balik meja kerja jati berukuran raksasa yang terletak di sudut terbaik ruangan berlantai marmer hitam itu, sebuah kursi kulit eksekutif perlahan berputar menghadap ke arah pintu. Reno berdiri mematung, napasnya tertahan di tenggorokan, sementara matanya melebar sempurna menatap sosok yang kini duduk dengan sangat anggun di kursi tertinggi korporasi tersebut. Wanita itu mengenakan setelan blazer formal berwarna hitam pekat yang memancarkan aura kekuasaan yang mutlak,
rambutnya disanggul rapi tanpa celah, dan sepasang matanya menatap Reno dengan ketajaman sedingin es. "Indari," bisik Reno. Suaranya tercekat, nyaris tidak terdengar di dalam ruangan yang mendadak sunyi senyap seperti kuburan. Tubuhnya bergetar hebat saat otaknya mencoba memproses kenyataan luar biasa yang terpampang di depan matanya sendiri. "Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu ada di sini? Di kursi ini?" Indari menyatukan 10 jemari tangannya di atas meja, menatap mantan suaminya dengan sebuah senyuman tipis yang sangat tenang, senyuman yang sama seperti malam ketika dia menandatangani surat perceraian mereka di restoran mewah 3 minggu lalu. "Selamat pagi, Reno. Selamat datang di kantor pusat korporasi saya. Mengapa kamu tampak begitu terkejut? Bukankah kamu sendiri yang bersikeras ingin menemui pemegang keputusan tertinggi di perusahaan ini?" "Kamu, pemegang keputusan tertinggi? Jangan bercanda, Indari. Ini adalah perusahaan milik ayah Shena. Kamu tidak punya hak apapun di sini," teriak Reno dengan suara yang melengking tinggi, mencoba menutupi rasa panik dan ketakutan yang mulai menjalar, membakar seluruh akal sehatnya. Pria itu melangkah maju beberapa tindak, mencengkram tepi meja kerja dengan tangan yang gemetar. "Di mana pria tua itu? Di mana mertuaku? Dia yang menjanjikan posisi direktur operasional ini kepadaku." Sebelum Indari sempat membalas, pintu rahasia di samping ruang kerja tersebut terbuka perlahan. Shena melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang santai, tidak lagi mengenakan gaun pengantin mewah yang penuh dengan kepalsuan, melainkan sebuah pakaian kerja kasual namun elegan. Dia berjalan langsung menuju ke sisi kursi Indari, lalu meletakkan sebuah map dokumen tebal di atas meja dengan gerakan yang penuh rasa hormat kepada wanita di hadapannya. "Shena." Reno menatap istrinya yang baru dinikahinya itu dengan pandangan penuh harapan yang semu, seolah-olah melihat sebatang kayu di tengah pusaran air yang siap menenggelamkannya. "Katakan pada mantan istriku yang gila ini bahwa dia tidak punya hak di sini. Panggil ayahmu, Shena. Perusahaan kita sedang dibekukan oleh tim audit sialan di bawah. Beritahu ayahmu agar dia membereskan kekacauan ini." Shena tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dia menatap Reno, namun tidak ada lagi binar cinta atau kepatuhan yang dia tunjukkan selama beberapa bulan terakhir ini. Tatapannya berubah menjadi sangat dingin, datar, dan dipenuhi dengan rasa muak yang mendalam terhadap pria di hadapannya. "Ayahku tidak akan datang, Reno. Karena sejak awal, dia hanyalah seorang direktur operasional boneka yang digaji secara profesional oleh Nyonya Indari untuk menjalankan skenario ini," ucap Shena dengan nada suara yang sangat tenang namun menghantam dada Reno bagaikan gada besi yang sangat besar. Shena kemudian melangkah mundur, berdiri dengan sikap sempurna di belakang bahu kanan Indari. "Dan pernikahan kita? Itu bukan sebuah kebetulan karena hasil rayuan mautmu yang konyol itu. Semua itu adalah bagian dari rencana pengaturan yang sudah dirancang dengan sangat matang oleh Nyonya Indari sejak setahun yang lalu, bahkan sebelum kamu memikirkan cara untuk berselingkuh darinya." Apa maksudmu?" Reno melangkah mundur, menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Dunianya terasa berputar hebat, runtuh berkeping-keping di sekitarnya dalam hitungan detik. Indari mengambil dokumen yang baru saja diletakkan oleh Shena, lalu membukanya perlahan, memperlihatkan lembaran draft perjanjian pranikah yang ditandatangani Reno dengan penuh kesombongan di restoran lantai tertinggi beberapa waktu lalu. "Faktanya adalah, Reno, saya sudah tahu tentang perselingkuhanmu dan rencanamu untuk mendepak saya sejak setahun yang lalu. Namun, alih-alih sekadar menceraikanmu dan membiarkanmu pergi dengan membawa sebagian dari harta yang kamu curi dari saya memilih untuk menggunakan Shena, yang merupakan sahabat sekaligus orang kepercayaan saya sejak kami masih di bangku kuliah, untuk memancingmu keluar dari lubang persembunyianmu." Indari mengetuk permukaan kertas perjanjian pranikah itu dengan ujung jari telunjuknya yang lentik. "Pernikahan mewah yang baru saja kamu rayakan itu sengaja saya gelar dan saya biayai seluruhnya agar kamu merasa berada di puncak dunia. Saya membutuhkan egomu yang besar itu untuk membuatmu melakukan kesalahan fatal, memindahkan seluruh aset pribadimu tanpa sisa ke dalam perusahaan modal patungan Arkana Perkasa, dan menandatangani perjanjian pranikah ini tanpa membaca pasal-pasal kecil di dalamnya." "Pasal? Pasal apa?" tanya Reno dengan suara yang melemah, bibirnya mendadak menjadi sangat kering dan pucat. "Pasal 15, ayat 4, jawab Indari, menatap Reno dengan pandangan mata seorang predator yang telah berhasil mengunci mangsanya di sudut mati.
Klausul yang menyatakan bahwa jika kamu terbukti melakukan manipulasi finansial atau kejahatan korporasi masa lalu, maka seluruh aset yang telah kamu setorkan ke dalam perusahaan modal patungan tersebut secara hukum mutlak disita dan dialihkan menjadi milik saya sebagai ganti rugi tanpa syarat. Dan per pagi ini, tim audit forensik saya telah menyerahkan seluruh bukti penggelapan dana yang kamu lakukan selama 2 tahun terakhir kepada otoritas hukum. Kamu mengira kamu sedang memanjat tangga sosial tertinggi untuk menjadi seorang konglomerat baru, Reno. Padahal, kamu hanya sedang berjalan dengan langkah tegap, membawa seluruh hartamu, masuk ke dalam jebakan tikus yang sudah saya persiapkan dengan sangat rapi untuk memiskinkanmu dalam semalam. Reno merasakan lututnya mendadak kehilangan seluruh kekuatan untuk menopang berat tubuhnya sendiri. Lembaran kertas yang dipegang Indari tampak bergoyang di matanya, mengabur bersama dengan seluruh bayangan kemegahan, kemewahan, dan rasa hormat yang baru saja dia nikmati selama 3 minggu terakhir ini. Bunyi detak jam dinding di ruang kerja yang luas itu terdengar sangat nyaring, seperti hitungan mundur menuju hari eksekusi mati bagi seluruh hidupnya. Seluruh persendian tubuhnya terasa kaku, dingin, dan lemas secara bersamaan. Pria yang beberapa menit lalu melangkah masuk dengan dada membusung itu kini terjerembab, jatuh berlutut di atas lantai marmer hitam yang dingin, tepat di hadapan meja kerja jati berukuran raksasa tempat Indari duduk dengan tenangnya. Kedua telapak tangan Reno mencengkeram tepi marmer hitam tersebut, kepalanya tertunduk dalam-dalam hingga dahinya hampir menyentuh lantai. Air mata panik yang selama ini dia tahan kini menetes satu demi satu, membasahi lantai marmer yang mengkilap tanpa bisa dia kendalikan lagi. Seluruh harga diri lelakinya yang agung, ego tinggi yang selalu dia pamerkan di depan para kolega bisnis, dan kesombongan yang dia gunakan untuk menghina Indari di restoran malam itu, kini hancur berkeping-keping menjadi abu yang tidak berharga di bawah kaki mantan istrinya. Indari, tolong aku, Indari. Bisik Reno dengan suara yang serak, terputus-putus oleh senggata napasnya yang memburu hebat karena rasa panik yang mencekik tenggorokannya. Dia mendongak perlahan, menampilkan wajah yang berantakan dengan mata merah yang dipenuhi ketakutan yang teramat sangat. Aku mohon, maafkan aku, Indari. Aku mengaku salah. Aku hilaf. Pernikahan kita selama 5 tahun. Apakah semua itu tidak ada artinya sedikit pun bagimu? Tolong, jangan lakukan ini padaku. Jangan ambil semua yang aku miliki. Aku tidak punya apa-apa lagi jika perusahaan itu disita. Aku bisa mati, Indari. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Indari tidak bergeming sedikit pun dari posisi duduknya yang tegak dan anggun. Pandangan matanya yang tajam dan sedingin es tidak menunjukkan sedikit pun riak belas kasihan atau kehangatan masa lalu. Dia menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu seperti seorang hakim agung yang sedang melihat seorang kriminal kecil yang baru tertangkap basah di ruang sidang. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap dari wajah Indari, tidak ada teriakan kemenangan yang histeris. Yang ada hanyalah sebuah keheningan yang luar biasa yang justru terasa jauh lebih menyiksa bagi mental Reno yang sedang berada di ambang kehancuran total. 5 tahun pernikahan kita, Reno, ucap Indari dengan nada suara yang sangat datar, lambat, namun memiliki penekanan yang sangat kuat pada setiap suku katanya. Setiap hari selama 5 tahun itu, saya memberikan seluruh kesetiaan saya, mendukung setiap langkah karirmu dari balik layar, dan membiarkanmu mengambil semua pujian dunia seolah-olah kamu adalah pria paling jenius di atas bumi ini. Dan bagaimana cara kamu membalas semua kebaikan itu? Kamu merancang sebuah panggung penghinaan publik di sebuah restoran mewah, menceraikan saya di depan teman-teman kayamu, hanya demi mengejar wanita yang kamu kira bisa memberikanmu lebih banyak harta dan kekuasaan. Indari memajukan sedikit tubuhnya, menumpukan kedua sikunya di atas meja jati, menatap lurus ke dalam manik mata Reno yang berair. Malam itu, di restoran tersebut, saya sudah memberikanmu satu kesempatan terakhir. Saya bertanya apakah kamu sudah memikirkan keputusanmu dengan matang, dan kamu menjawabnya dengan penuh kesombongan, mengatakan bahwa otak kecil saya hanya sebatas dapur dan tidak akan pernah bisa membayangkan lingkaran elit tempatmu berada sekarang. Sekarang, lihatlah dirimu sendiri, Reno. Siapa yang sekarang sedang berlutut di lantai dengan otak kecilnya yang hancur? Reno semakin terisak mendengarnya. Dadanya naik turun dengan tidak beraturan akibat rasa sesak yang luar biasa. Dia mencoba meraih ujung sepatu kulit yang dikenakan Indari, namun dengan gerakan yang sangat halus dan penuh rasa muak, Indari menarik sedikit kakinya ke belakang, menghindari sentuhan tangan pria yang telah mengkhianatinya tersebut. Shena yang berdiri di belakang Indari hanya melipat kedua tangannya di dada, menatap pemandangan mengerikan itu dengan senyuman dingin yang penuh dengan penghinaan.
Shena, mengapa kamu tega melakukan ini padaku? Ratap Reno, mengalihkan pandangan memelasnya kepada wanita yang baru 3 minggu ini menyandang status sebagai istrinya. Kita baru saja menikah, Shena. Kita mengucapkan janji setia di atas pelaminan yang mewah di depan ribuan orang. Apakah seluruh senyumanmu, seluruh pelukanmu, dan semua malam yang kita lewati bersama hanyalah sebuah kepalsuan yang menjijikan? Bagaimana bisa kamu tidur di sampingku setiap malam sambil merencanakan kehancuranku bersama mantan istriku? Shena mendengus pelan, sebuah tawa kecil bernada ejekan keluar dari celah bibirnya yang merah merona. Dia melangkah maju satu tindak, menatap Reno dari atas dengan pandangan mata yang sangat merendahkan. Jangan bertingkah seolah-olah kamu adalah korban yang suci di sini, Reno. Sejak hari pertama kamu mendekatiku di pameran bisnis setahun yang lalu, aku sudah tahu persis isi kepalamu yang busuk itu. Kamu mendekatiku bukan karena cinta, melainkan karena kamu melihat papa nama ayahku sebagai direktur utama. Kamu sengaja memamerkan kekayaan semumu, memberikan hadiah-hadiah mahal dari uang yang kamu curi dari perusahaan Nyonya Indari, hanya untuk memikatku agar bisa masuk ke dalam lingkaran atas. Shena menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang penuh dengan rasa muak yang mendalam. Setiap malam ketika kamu menyentuhku atau membisikkan janji manis tentang masa depan bisnis kita, aku harus menahan rasa mual yang luar biasa di dalam dadaku. Kamu hanyalah seorang pria serakah yang bodoh, Reno. Kamu mengira kamu sangat tampan dan jenius sehingga seorang putri konglomerat seperti aku bisa jatuh cinta padamu dalam waktu singkat. Padahal, setiap detail pertemuan kita, setiap tempat makan malam yang kita kunjungi, hingga desain baju pernikahan yang kamu pamerkan ke media, semuanya diatur berdasarkan instruksi tertulis dari Nyonya Indari melalui pesan singkat yang masuk ke ponselku setiap pagi. Kamu tidak lebih dari sebutir pion murah yang kami biarkan menari di atas panggung sebelum kami hancurkan tanpa sisa. Mendengar pengakuan jujur yang keluar dari mulut Shena, Reno merasa seperti dihantam oleh petir di siang bolong. Rasa malu, hancur, dan terhina bercampur menjadi satu, menyiksa batinnya hingga dia merasa ingin lenyap saja dari muka bumi ini. Dia baru menyadari betapa bodohnya dia selama ini. Dia mengira dirinya adalah seorang pemain catur yang handal yang berhasil mengelabui semua orang, namun kenyataannya dia hanyalah boneka tali yang digerakkan oleh 2 orang wanita di hadapannya ini untuk kepentingan hiburan mereka. Jadi, semua ini sudah berakhir? Tanya Reno dengan suara yang lemah, nyaris seperti bisikan seorang pria yang sudah kehilangan seluruh harapan hidupnya. Pandangan matanya kosong, menatap lurus ke arah karpet merah yang membentang di bawah meja kerja Indari. Secara hukum dan finansial, ya, semua sudah selesai untukmu, Reno. Jawab Indari dengan ketegasan yang mutlak tanpa ada kompromi sedikitpun. Dia mengambil sebuah pulpen hitam, lalu menandatangani surat keputusan pembekuan dan penyitaan seluruh aset Arkana Perkasa secara resmi. Per detik ini, apartemen mewah yang kamu sewa atas nama perusahaan harus dikosongkan. Mobil sport yang kamu pamerkan di media sosial akan ditarik oleh pihak leasing karena jaminannya sudah saya batalkan. Rekening pribadi dan kartu kredit hitam milikmu sudah berada dalam posisi saldo 0 rupiah. Kamu resmi keluar dari gedung ini sebagai seorang pria bangkrut yang memiliki utang perkara hukum yang sangat besar. Indari meletakkan kembali pulpennya, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi eksekutif dengan ekspresi wajah yang sangat puas. Kamu boleh pergi sekarang, Reno. Silakan bawa pakaian yang melekat di tubuhmu itu, karena hanya itu satu-satunya hal yang tersisa yang tidak bisa saya sita secara hukum. Keluarlah dari ruangan saya, dan mulailah kehidupan barumu di jalanan sebagai pria mandiri yang sukses, seperti yang selalu kamu banggakan malam itu. Reno tidak sanggup lagi berkata-kata. Dia berdiri dengan tubuh yang lemas dan gemetar, membalikan badannya dengan langkah yang gontai seperti seorang mayat hidup yang berjalan tanpa arah. Namun, tepat ketika tangannya baru saja menyentuh gagang pintu besar untuk keluar dari ruangan penuh siksaan tersebut, pintu ganda itu tiba-tiba terbuka dari luar dengan kasar, memotong langkah pelariannya yang menyedihkan. Reno tersentak mundur ketika daun pintu jati besar itu terbuka dengan sentakan keras dari luar. 2 orang pria parubaya melangkah masuk dengan tergesa-gesa, memutus langkah gontai Reno yang berniat melarikan diri dari ruangan penuh siksaan mental tersebut. Di depan, berjalan ayah Shena, pria tua yang selama 3 minggu ini dikagumi Reno sebagai sosok direktur utama tunggal yang memegang kendali penuh atas hajat hidup korporasi besar ini. Wajah pria tua itu tidak lagi menampilkan ketenangan seorang penguasa. Gurat-gurat kecemasan dan kelelahan yang sangat dalam tercetak jelas di bawah sapuan lampu ruangan. Namun,
Yang membuat jantung Reno berdegup 2 kali lebih kencang adalah sosok pria parubaya yang berjalan tepat di belakang ayah Shena. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu mahal, dengan rambut yang memutih di bagian pelipis, dan sepasang mata yang sangat familiar bagi Reno. Pria itu adalah Bramantio, ayah kandung Reno sendiri. Sosok yang selama ini selalu menuntut Reno untuk menjadi pria sukses. Sosok yang 3 minggu lalu memimpin perjamuan keluarga dan mengangkat gelas tinggi-tinggi untuk merayakan keberhasilan putranya menembus lingkaran atas kaum elit. Di tangan kanan Bramantio, sebuah map kulit berwarna hitam legam bertuliskan dokumen rahasia korporat tergenggam dengan sangat erat, seolah-olah benda itu adalah satu-satunya pelampung kelangsungan hidup yang tersisa bagi dirinya. "Ayah, mengapa ayah bisa ada di sini, di lantai tertinggi ini?" tanya Reno dengan suara yang serak dan bergetar hebat. Rasa bingung yang luar biasa mendadak menyusup di antara rasa hancur yang baru saja menderanya. Dia menatap ayahnya, lalu beralih menatap ayah Shena, mencoba mencari secercah kejelasan di tengah badai kekacauan yang sedang menggulung hidupnya. Bramantio tidak menjawab pertanyaan putranya. Dia bahkan tidak sudi menatap wajah Reno yang kini tampak berantakan dan basah oleh air mata penyesalan. Pria tua itu melangkah melewatinya begitu saja, seolah-olah Reno hanyalah seonggok barang rongsokan yang tidak berharga di ambang pintu. Bramantio berjalan langsung menuju ke depan meja kerja Indari, lalu membungkukkan punggungnya dengan sangat dalam, sebuah gestur penghormatan penuh kepasrahan yang belum pernah Reno lihat sebelumnya dari sosok ayahnya yang terkenal sangat angkuh dan keras kepala di dalam keluarga. "Nyonya Indari," ucap Bramantio dengan suara yang berat dan penuh tekanan batin yang mendalam. Dia meletakkan map kulit hitam raksasa itu di atas meja jati, tepat di samping tumpukan dokumen perjanjian pranikah Reno yang sudah ditandatangani tadi. Semua dokumen rahasia mengenai jaringan peladen internal, daftar nomor rekening bayangan di luar negeri, beserta seluruh nama pejabat pengadaan yang telah kami susun selama 5 tahun ini, sudah saya kumpulkan tanpa ada satupun yang tercecer di dalam map ini. Saya mohon dengan sangat, sesuai dengan kesepakatan rahasia kita di bawah tangan 2 hari yang lalu, lepaskan tuntutan pidana terhadap perusahaan keluarga kami. Biarkan kami pergi dengan sisa nama baik yang ada. Reno terbelalak sempurna menyaksikan pemandangan di depan matanya. Dunianya yang sudah runtuh kini terasa meledak menjadi serpihan-serpihan kecil yang menyakitkan. "Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Mengapa ayah memohon dan menyembah di depan wanita ini? Dialah yang telah memiskinkan aku, ayah. Dialah yang menjebakku melalui Shena dan mengambil seluruh aset pribadi keluarga kita." Teriak Reno dengan sisa-sisa kemarahan yang meluap dari dadanya yang sesak. Bramantio tiba-tiba membalikkan badannya, menatap Reno dengan sepasang mata yang menyala penuh amarah yang tertahan. Sebuah tamparan kata-kata yang sangat dingin keluar dari mulut pria tua itu. "Diam kamu, anak bodoh yang tidak berguna. Jika bukan karena keserakahanmu yang tidak berotak itu, jaringan bisnis keluarga kita tidak akan pernah terbongkar secepat ini oleh tim audit forensik milik Indari. Kamu mengira kamu bertindak atas kemauan geniusmu sendiri demi memburu harta Shena? Kamu hanyalah sebutir pion murah yang sengaja ayah korbankan sejak awal untuk masuk ke dalam lingkaran dalam perusahaan ini." Indari mengambil map kulit hitam dari Bramantio, membukanya dengan gerakan jari yang sangat tenang, lalu memeriksa lembar demi lembar dokumen rahasia tersebut dengan ekspresi wajah yang sangat puas. Sebuah senyuman misterius kembali terukir di bibirnya, menatap drama keluarga di hadapannya seperti sebuah tontonan teater yang sangat menghibur di sore hari yang senggang. "Biarkan saya memperjelas segalanya untukmu yang malang, Reno," ucap Indari, suaranya mengalun pelan namun memiliki daya hancur yang luar biasa bagi mental mantan suaminya. "Selama 5 tahun pernikahan kita, saya menyadari ada sosok misterius dari dalam yang terus-menerus mencoba melakukan sabotase terhadap sistem pengadaan barang, membocorkan rahasia tender, dan mencoba meruntuhkan nilai saham perusahaan saya dari dalam secara perlahan. Dan setelah diselidiki oleh tim khusus saya, sosok otak di balik seluruh kejahatan korporasi itu tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandungmu sendiri, Bramantio." Indari menyandarkan punggungnya, menatap Reno dengan pandangan penuh belas kasihan yang merendahkan. "Ayahmu tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan sistem keamanan saya jika dia menyerang dari luar. Oleh karena itu, ketika dia melihatmu mulai tergoda oleh kemewahan duniawi dan mulai melirik wanita lain, ayahmu mendapatkan sebuah ide yang sangat kejam. Dia sengaja mendorongmu untuk berselingkuh, sengaja mengarahkan pandanganmu kepada Shena yang dikiranya adalah putri tunggal dari penguasa tunggal korporasi ini. Ayahmu memanfaatkan ketamakanmu, memanfaatkan egomu,
menjadikannya sebagai umpan hidup untuk diserahkan kepada keluarga Shena agar mereka lengah dan mengira mereka telah berhasil menguasai seluruh aset pribadimu. Ayahmu mengira, lanjut Indari sambil mengetuk dokumen hitam tersebut, bahwa dengan masuknya kamu ke dalam perusahaan modal patungan Arkana Perkasa, dia bisa menggunakan akun investasimu sebagai pintu belakang untuk menanamkan virus perangkat lunak yang akan menyabotase seluruh sistem keuangan pusat saya di hari pertama kamu bekerja sebagai direktur operasional. Dia merencanakan semua ini dari balik layar, membiarkanmu dicap sebagai pengkhianat pernikahan, membiarkanmu menanggung seluruh kebencian saya, sementara dia bersiap memetik hasil jarahan terbesar dari runtuhnya perusahaan saya. Reno merasakan seluruh persendiannya membeku total. Dia menatap ayahnya dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh rasa tidak percaya yang teramat sangat, sebuah luka batin yang jauh lebih perih daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh Shena. Ayah, apakah itu benar? Ayah sengaja membiarkan aku menceraikan Indari, sengaja membiarkan aku mempermalukan diriku sendiri di depan umum, hanya untuk menjadikanku sebagai tumbal pengalih perhatian agar ayah bisa mencuri data dari perusahaan ini. Bramantio memalingkan wajahnya ke arah lain, tidak sanggup atau mungkin tidak peduli untuk menjawab pertanyaan putranya yang sedang berada di titik nadir kehancuran mental. Sikap diam dari ayahnya adalah jawaban konfirmasi paling kejam yang pernah Reno terima sepanjang hidupnya. Pria tua itu hanya peduli pada keselamatan aset-aset utamanya yang lain, dan siap membuang Reno ke dalam jurang terdalam seperti sebutir bidak catur yang harus dikorbankan demi menyelamatkan sang raja di atas papan permainan. Namun, ada satu hal yang ayahmu lupakan dalam kalkulasi bisnisnya yang picik itu, Reno, sambung Indari dengan nada suara yang meninggi, menegaskan kekuasaannya yang tidak tertandingi di ruangan itu. Saya sudah mengetahui seluruh rencana sabotase ayahmu semenjak hari pertama dia membuka rekening bayangan di luar negeri. Saya sengaja membiarkanmu menceraikan saya malam itu, saya sengaja menyuruh Shena untuk menerima seluruh rayuanmu dan menggelar pernikahan megah itu, agar kamu dan seluruh keluarga besarmu merasa telah menang total. Ketika seseorang merasa sudah menang dan berada di puncak kejayaan, mereka akan menjadi sangat lengah dan meletakkan seluruh senjata mereka. Dan di saat itulah, saya masuk untuk mengambil seluruh dokumen rahasia ini dari tangan ayahmu, mematikan seluruh jaringan bisnis haram kalian, dan memastikan tidak ada satupun dari garis keturunan kalian yang bisa bangkit kembali di dunia bisnis negeri ini. Reno terjatuh kembali ke atas lantai marmer, kali ini bukan lagi karena ingin memohon ampun, melainkan karena jiwanya telah lumpuh sepenuhnya oleh kenyataan yang teramat sangat pahit. Di momen terakhir yang mengerikan ini, dia akhirnya menyadari dengan sangat jelas bahwa dia tidak hanya dihancurkan oleh mantan istrinya yang ternyata merupakan seorang jenius pengatur strategi yang menakutkan, tetapi dia juga telah dikhianati, dijadikan tumbal, dan dibuang tanpa belas kasihan oleh darah dagingnya sendiri yang dia puja sebagai pahlawan keluarga selama ini. Gunting dalam lipatan itu tidak pernah datang dari luar. Gunting itu selama ini disembunyikan dengan rapi di dalam jubah keluarganya sendiri, siap menusuk punggungnya hingga tembus ke jantung begitu tugasnya sebagai umpan selesai dilakukan. Keheningan yang mencekam kembali merayap, menyelimuti setiap sudut ruang kerja berlantai marmer hitam itu. Reno masih terduduk lemas di atas lantai, menatap kosong ke arah ujung sepatu ayahnya yang berkilat bersih. Di dalam kepalanya, suara gelak tawa keluarga besarnya saat perjamuan makan malam beberapa minggu lalu bergema kembali, berubah menjadi suara ejekan yang sangat memekakkan telinga. Pria itu mencengkeram dadanya yang terasa sangat sesak. Seolah-olah pasokan oksigen di dalam ruangan mewah itu telah habis disedot oleh kebenaran yang baru saja membongkar seluruh hidupnya. Rasa hancur yang dia rasakan saat ini tidak lagi bersumber dari hilangnya apartemen mewah, mobil sport, atau kartu kredit hitam yang baru saja disita oleh Indari. Luka yang paling berdarah di dalam batinnya malam ini adalah kenyataan bahwa dia hanyalah sebuah barang sekali pakai di mata Bramantio. Ayah kandungnya, pria yang selalu dia tiru cara bicaranya, pria yang selalu dia cari pundaknya untuk mendapatkan pengakuan, ternyata adalah orang yang paling pertama menaruh tali gantungan di lehernya. Semua nasihat bisnis, semua dorongan untuk mendekati Shena, dan semua pujian maut yang dia terima selama setahun terakhir ini adalah racun yang sengaja disuapkan oleh keluarganya sendiri untuk memuluskan rencana sabotase mereka. "Mengapa, Ayah?" tanya Reno lagi. Kali ini suaranya begitu lirih, nyaris menyerupai bisikan angin malam yang putus asa. Dia mendongak, menatap garis wajah Bramantio yang tetap keras dan dingin. "Mengapa harus aku yang dijadikan umpan? Aku anakmu, Ayah. Aku darah dagingmu sendiri. Aku melakukan semua pengkhianatan kepada Indari juga karena aku ingin mengangkat derajat keluarga kita, agar ayah bangga kepadaku.
Mengapa ayah tega membiarkan aku berjalan ke dalam jurang ini sendirian? Bramantio akhirnya menolehkan kepalanya sedikit, menatap Reno dengan pandangan mata yang kosong, tanpa ada kehangatan seorang ayah kepada putranya yang sedang sekarat secara mental. Karena kamu adalah bidak yang paling sempurna untuk peran ini, Reno. Kamu serakah, kamu gampang disetir oleh egomu, dan yang paling penting, kamu terlalu bodoh untuk menyadari detail di sekitarmu. Jika aku menggunakan orang lain, Indari pasti akan langsung mencium bau konspirasi sejak awal. Tapi kamu bertindak dengan ketulusan emosi seorang pria yang sedang mabuk harta dan wanita. Keotentikan kebodohanmu itulah yang membuat rencana ini awalnya berjalan mulus. Dalam bisnis tingkat tinggi, pengorbanan adalah hal yang biasa. Bahkan jika itu harus mengorbankan anak sendiri demi menyelamatkan sisa dinasti yang lebih besar. Mendengar kalimat dingin itu, Reno tertawa pelan. Sebuah tawa yang terdengar sangat mengerikan, tawa dari seorang pria yang kewarasannya baru saja direnggut paksa dari dalam dadanya. Air matanya terus mengalir, membasahi pipinya yang kini tampak tirus dan pucat. Kesadaran ini benar-benar menghancurkan sisa-sisa mental yang dia miliki. Dia menyadari betapa menjijikannya dirinya sendiri. Dia telah membuang berlian murni seperti Indari yang tulus mendukungnya dari titik nol, hanya untuk menjadi anjing pemburu bagi keluarganya sendiri yang siap menembak kepalanya begitu buruan tidak didapatkan. Indari yang menyaksikan seluruh dialog menyedihkan itu dari balik meja kerjanya, hanya melipat kedua tangan di atas dada. Tidak ada raut kepuasan yang berlebihan di wajahnya. Dia hanya menatap Reno seperti seorang pengamat yang sedang melihat sebuah hukum alam sedang terjadi. Hukum di mana keserakahan selalu memakan penganutnya sendiri dari dalam. Penyesalan selalu datang di lembar terakhir sebuah cerita yang salah. Reno, ucap Indari, memecah tawa hancur mantan suaminya. Suara Indari mengalun tenang, menjadi penutup dari seluruh drama pengakuan yang melelahkan ini. Kamu mengira kamu adalah tokoh utama yang sedang menulis takdir kesuksesanmu sendiri. Padahal, sejak malam kamu menceraikanku di restoran itu, kamu sudah kehilangan hak untuk menjadi apapun selain sebutir debu di bawah roda rencana saya. Kesadaranmu hari ini adalah hukuman terbaik yang bisa kamu terima, jauh lebih menyiksa daripada dinginnya dinding penjara yang akan menyambut ayahmu sebentar lagi. Shena melangkah maju, membuka pintu ganda ruang kerja tersebut dengan lebar, memberikan isyarat bahwa pertunjukan telah usai dan para aktor yang telah kalah harus segera meninggalkan panggung megah ini. Reno berdiri dengan sisa tenaga yang dia paksakan, tubuhnya limbung ke kiri dan ke kanan saat dia mencoba melangkah keluar. Dia tidak lagi menatap Indari, tidak lagi menatap Shena, dan sepenuhnya mengabaikan keberadaan Bramantio yang masih sibuk memohon kelonggaran hukum di depan meja kerja. Pria itu melangkah keluar dari ruangan lantai tertinggi tersebut dengan tatapan mata yang sepenuhnya mati, membawa beban kesadaran yang sangat menghancurkan di dalam jiwanya yang kini telah menjadi ruang kosong yang gelap gulita. Langkah gontai Reno yang baru saja meninggalkan ruangan tidak membuat atmosfer di dalam kamar kerja direktur utama mengendur. Di dalam ruangan berlantai marmer hitam itu, Indari masih duduk dengan ketenangan yang mutlak, menatap Bramantio yang kini berdiri dengan tubuh yang sedikit gemetar di depan mejanya. Map kulit hitam berisi seluruh dokumen rahasia jaringan sabotase keluarga Bramantio kini berada sepenuhnya di bawah jemari Indari. Pria tua yang selama puluhan tahun terkenal angkuh di dunia bisnis itu kini hanya bisa menundukkan kepala, menunggu keputusan akhir dari wanita yang dulu pernah dia remehkan sebagai menantu yang tidak punya kuasa apa-apa. Kamu mengira dengan menyerahkan dokumen ini secara sukarela, semua kesalahan keluargamu selama 5 tahun ini bisa dihapuskan begitu saja, Bramantio? Tanya Indari. Suaranya tidak meledak-ledak, namun setiap kata yang keluar memiliki tekanan psikologis yang sangat berat, membuat pria tua di hadapannya semakin menundukkan kepala. Saya hanya memohon kelonggaran, Nyonya Indari. Saya sudah memberikan semua yang Anda minta. Daftar rekening bayangan, nama-nama pejabat yang bersekongkol, hingga peladen internal yang kami gunakan untuk menyusup. Saya mohon, jangan bawa kasus ini ke ranah hukum terbuka. Hancurnya Reno sudah cukup menjadi pukulan bagi nama baik keluarga kami, ucap Bramantio dengan suara yang terdengar sangat payah, kehilangan seluruh wibawa yang biasanya dia banggakan. Indari hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman sedingin es yang menandakan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi di dalam kamus balas dendamnya. Kamu salah besar jika mengira kehancuran Reno adalah akhir dari rencana saya. Reno hanyalah bidak kecil yang saya gunakan untuk memancingmu keluar dari lubang persembunyian. Kejahatan finansial dan sabotase industri yang kamu lakukan terhadap perusahaan saya sudah terlalu jauh, dan saya tidak pernah membiarkan ada musuh yang tersisa di belakang saya.
Indari mengangguk kecil ke arah Shena yang berdiri setapak di belakangnya. Tanpa perlu perintah suara, Shena langsung melangkah menuju pintu samping dan membukanya. Dari balik pintu tersebut, masuklah 4 orang pria tegap mengenakan seragam dinas kepolisian lengkap dengan lencana penyidik dari Direktorat Kejahatan Ekonomi. Di tangan mereka, selembar surat perintah penangkapan resmi telah siap dibentangkan. Wajah Bramantio mendadak berubah menjadi seputih kain kafan saat melihat kedatangan para petugas hukum tersebut. Dia melangkah mundur, menatap Indari dengan pandangan mata yang penuh dengan keputusasaan dan kemarahan yang tertahan. "Indari, kamu telah melanggar kesepakatan kita. Kamu bilang jika aku menyerahkan dokumen ini, kamu akan mempertimbangkan sisa nama baik keluargaku." "Saya bilang, saya akan mempertimbangkannya, Bramantio. Dan setelah saya pertimbangkan dengan sangat matang, tempat terbaik untuk menjaga sisa nama baik seorang penjahat korporasi seperti dirimu adalah di balik jeruji besi," jawab Indari dengan ketegasan yang mutlak. Matanya tidak berkedip sedikitpun saat petugas kepolisian mulai melangkah maju dan memborgol kedua pergelangan tangan Bramantio dengan cepat. "Ini belum selesai, Indari. Kamu tidak akan bisa menghancurkan seluruh dinasti bisnis yang sudah aku bangun selama 30 tahun ini hanya dengan dokumen-dokumen itu," teriak Bramantio sambil merontak kecil saat petugas mulai menggiringnya keluar dari ruangan mewah tersebut. Suaranya yang melengking penuh amarah menggema di sepanjang koridor lantai tertinggi, sebelum akhirnya lenyap bersama dengan tertutupnya pintu ganda ruangan. Setelah ruangan kembali sunyi, Indari menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dengan perlahan. Pembersihan total telah dimulai. Tidak hanya di dalam ruangan ini, namun per detik ini, ratusan tim pengacara dan akuntan publik yang bekerja di bawah perintah Indari telah bergerak serentak di berbagai penjuru kota. Mereka mendatangi kantor-kantor cabang milik keluarga Bramantio, membawa surat penyitaan aset resmi dari pengadilan negeri, dan menyegel seluruh aktivitas operasional mereka tanpa ampun. Saham-saham milik keluarga Reno di Bursa Efek merosot tajam dalam hitungan menit setelah berita penangkapan Bramantio dan pembekuan massal aset mereka disiarkan oleh seluruh media massa nasional. Seluruh jaringan bisnis yang selama ini mereka banggakan, yang mereka bangun di atas fondasi kelicikan dan sabotase, kini runtuh berantakan seperti istana pasir yang dihantam oleh ombak besar. Dinasti keluarga yang dulu begitu jemawa menghina Indari kini telah rata dengan tanah, menyisakan nama mereka sebagai catatan hitam dalam sejarah kejahatan korporasi terbesar tahun ini. Indari menutup map kulit hitam di hadapannya, mengetahui bahwa panggung pembersihan telah selesai dilakukan dengan sangat sempurna, tanpa ada satupun musuh yang tersisa untuk mengancam ketenangannya lagi. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu meruntuhkan dinasti bisnis keluarga Bramantio hingga ke akar-akarnya. Kota ini kembali sibuk dengan rutinitasnya yang bising, seolah-olah tidak pernah terjadi skandal finansial raksasa yang sempat merajai seluruh halaman utama media massa nasional. Di lantai tertinggi gedung pencakar langit pusat korporasi, suasana ruang kerja direktur utama tampak begitu tenang dan hening. Pendar cahaya sore yang berwarna keemasan menerobos masuk melalui dinding-dinding kaca besar, memantulkan bayangan yang panjang di atas lantai marmer hitam yang mengkilap bersih. Indari berdiri tegak di dekat jendela besar tersebut, menyandarkan separuh badannya pada bingkai kaca sambil menggenggam sebuah cangkir porselen berisi teh chamomile hangat. Pandangan matanya lurus menatap hamparan gedung-gedung dan kemacetan jalanan di bawah sana yang tampak seperti mainan kecil. Tidak ada lagi setelan blazer hitam pekat yang kaku. Sore ini dia memilih mengenakan gaun kasual berwarna biru dongker yang elegan, mencerminkan kedamaian batin yang akhirnya berhasil dia raih setelah setahun penuh hidup di balik topeng kepalsuan. Ponsel di atas meja kerjanya bergetar pelan, menampilkan sebuah laporan digital berkala yang dikirimkan oleh Shena mengenai kondisi terkini dari target-target masa lalu mereka. Indari meletakkan cangkir tehnya dengan perlahan, lalu memungut gawai tersebut untuk membaca baris demi baris informasi yang tertera di layar. Bramantio telah resmi dijatuhi hukuman belasan tahun penjara atas tindakan sabotase industri dan pencucian uang, sementara seluruh sisa harta keluarganya habis disita negara untuk membayar kerugian kompensasi korporasi. Namun, bagian yang paling lama ditatap oleh Indari adalah laporan mengenai Reno. Mantan suaminya itu kini hidup luntang-lantung di pinggiran kota, menempati sebuah kamar kontrakan sempit yang pengap. Tanpa uang sepeser pun, tanpa koneksi, dan dengan nama baik yang telah cacat total di dunia profesional, Reno hanya bisa menyambung hidup dengan bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar tradisional, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan pria klimis berpakaian jas mahal yang dulu menceraikannya dengan penuh kesombongan di restoran mewah. Reno kini hidup di dalam penjara yang dia bangun sendiri,
Sebuah penjara yang terbuat dari dinding penyesalan mendalam dan ingatan akan kebodohannya yang telah membuang kesetiaan demi mengejar ilusi harta benda. Pintu kerja ganda terbuka perlahan, dan Shena melangkah masuk dengan senyuman hangat yang tulus, bukan lagi senyuman dingin penuh kepalsuan seperti saat mereka menjebak Reno. Semua berkas pembersihan dan akuisisi sisa aset perusahaan lama mereka sudah selesai diproses secara hukum, Nyonya Indari. Mulai besok, nama keluarga mereka benar-benar telah terhapus sepenuhnya dari lantai bursa efek. Indari membalikkan badannya, menatap sahabat setianya itu dengan sebuah senyuman manis yang sangat lepas. Terima kasih banyak, Shena. Kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa selama setahun ini. Tanpa kesabaran dan akting hebatmu di depan Reno, kita tidak akan pernah bisa menyeret dalang utamanya keluar dari lubang persembunyian. Shena tertawa kecil, melangkah mendekat ke arah jendela. Aku hanya melakukan apa yang sudah seharusnya dilakukan untuk seorang sahabat yang dikhianati. Pria itu benar-benar mengira dirinya adalah pusat dari semesta ini, tanpa pernah menyadari bahwa kita berdua yang memegang kendali atas setiap jengkal tanah yang dia injak. Indari kembali mengalihkan pandangannya keluar jendela, menatap matahari yang perlahan mulai tenggelam di balik kaki langit kota, membawa pergi seluruh sisa-sisa kisah masa lalunya yang kelam. Singgasana tertinggi yang kini dia duduki memang terasa sangat sunyi, sebuah konsekuensi logis dari sebuah perjuangan besar yang menuntut pengorbanan kepercayaan. Namun, di dalam kesunyian singgasana tersebut, Indari tidak merasakan kesepian. Dia justru merasakan sebuah kebebasan yang mutlak. Dia telah membuktikan bahwa keadilan tidak selalu datang dari keajaiban yang pasif, melainkan dari sebuah strategi yang matang, kesabaran yang dingin, dan keberanian untuk membalikkan panggung penghinaan menjadi panggung kemenangan yang abadi. Kisah 5 tahun pernikahannya telah ditutup dengan goresan tinta keadilan yang sempurna, dan kini Indari siap melangkah menyongsong hari esok tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mampu menghalangi jalannya.